Kita ke informasi pertama, pemirsa. Kejaksaan Agung menetapkan 9 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Dari 9 tersangka baru yang ditetapkan, 6 diantaranya merupakan pejabat Pertamina, sedangkan salah satunya yakni pengusaha Muhammad Riza Khalid. Kejaksaan Agung menetapkan 9 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Direktur Penyidikan Japinsus Kejagung Abdul Kohar mengatakan pihaknya sudah melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus tata kelola minyak mentah ini. Setelah memperoleh bukti yang cukup, Kejagung menetapkan 9 tersangka baru. Dari 9 tersangka baru yang ditetapkan, 6 diantaranya merupakan pejabat Pertamina, sedangkan salah satunya yakni pengusaha Muhammad Riza Khalid, selaku beneficial owner PT Navigator Katulistiwa dan PT Orbit Terminal Merak. Dari hasil penyidikan yang dilakukan secara maraton dengan jumlah saksi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Kapus Menko, tim penyidik menyimpulkan telah diperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan sebanyak 9 tersangka. Sebelumnya Kejagung juga telah menetapkan 9 orang tersangka yang terdiri dari 6 pegawai Pertamina dan 3 pihak swasta. Salah satunya Rifa Siaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. Kejagung menyebut total kerugian kuasa negara dalam perkara korupsi ini mencapai 285 triliun rupiah. Jumlah kerugian ini bertambah dari sebelumnya 193,7 triliun rupiah yang disebutkan Kejagung di 2023. Jakarta, Tim Liputan Adex. Kejaksaan Agung tengah memburu beneficial owner PT Orbit Terminal Merak Muhammad Riza Khalid, tersangka baru kasus pengadaan minyak mentah di Pertamina. Riza Khalid dilaporkan sempat kabur ke Singapura sehingga belum ditahan oleh Kejaksaan Agung. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Kohar mengatakan Kejagung bekerjasama dengan perwakilan Jaksa Indonesia di Singapura untuk mencari Riza Khalid. Sebelumnya Kejagung sudah melayangkan pemanggilan terhadap yang bersangkutan. Namun Riza tidak kunjung datang hingga ditetapkan sebagai tersangka. Khusus FRC selama 3 kali berturut-turut dipanggil dengan patut tidak hadir. Berdasarkan informasi yang bersangkutan tidak tinggal di dalam negeri. Ya, untuk itu kami sudah kerjasama dengan perwakilan Kejaksaan Indonesia di luar negeri, khususnya di Singapura. Ya, kami sudah ambil langkah-langkah karena informasinya ada di sana. Jadi langkah-langkah itu sudah kami tempuh untuk bagaimana kita bisa menemukan dan mendatangkan yang bersangkutan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan kebijakan kendaraan Zero Over Dimension Overloading dipercepat sebelum 2027 untuk mencegah kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Menhub menyampaikan kebijakan Zero Odol telah lama direncanakan sejak 2009, namun terus mengalami penundaan hingga saat ini. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya percepatan penerapan kebijakan zero kendaraan odol demi mencegah kecelakaan dan meningkatkan keselamatan transportasi jalan nasional. Menhub berharap penundaan tidak berlangsung lama karena semakin lama ditunda, maka potensi kecelakaan lalu lintas akibat odol akan terus meningkat. Sebelumnya, Menhub menekankan pentingnya percepatan penerapan kebijakan zero odol demi mencegah kecelakaan fatal terulang setelah tercatat 6.000 korban jiwa akibat pelanggaran muatan sepanjang 2024. Menhub menyebutkan sepanjang 2024 tercatat 27.337 kecelakaan melibatkan angkutan barang, menyumbang sekitar 10% dari total kecelakaan lalu lintas nasional yang menjadi sorotan serius pemerintah dalam kebijakan keselamatan transportasi. 6.000 nyawa yang sudah tidak ada. Inilah yang harus kita sama-sama pikirkan. Nah, belum lagi kerusakan-kerusakan yang timbul diakibatkan oleh adanya truk-truk overdimension dan overloading ini.
data yang mungkin juga pernah disampaikan kepada teman-teman bahwa untuk pemeliharaan infrastruktur saja yang disebabkan oleh kerusakan jalan itu kurang lebih sebesar 43,4 triliun. Direktur Utama Jasa Marga Rifan Ahmad Purwantono mengungkapkan di tahun 2025 sudah terjadi 406 kecelakaan di jalan tol. Dari total tersebut 95 kecelakaan atau 23%-nya disebabkan oleh kendaraan truk over dimensi overload atau odol. Rifan menyatakan sekitar 84,7% kecelakaan adalah faktor pengemudi yang kurang antisipasi dan mengantuk. Berdasarkan pantauan di sejumlah ruas tol melalui teknologi weight in motion untuk mendeteksi kendaraan yang melebihi batas berat dan dimensi yang diizinkan, tercatat 75% kendaraan truk yang masuk jalan tol ternyata over dimension dan overload. Rifan berharap semua pihak ikut serta menghentikan fenomena truk odol. Pasalnya kelebihan muatan dan dimensi bisa memicu kecelakaan yang menewaskan pengendara lain. Yang mengejutkan adalah 75% yang masuk di tol overload. Jadi ini menjadi perhatian untuk kita. Nah, kaitannya apa yang seperti disampaikan oleh Pak Menteri tadi adalah keselamatan ternyata dampaknya. Jadi ini penting untuk saling mengingatkan gitu ya, bahwa jalan itu betul-betul bukan area untuk membunuh ya, artinya bisa mencelakai.